Nawangine tanpa pedungan, duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji gur pinter dongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke kafire dewe dak digatekke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kepyaring donya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula ati peteng lan nista ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sak pranatane ngundalake iman tauhid bagus sangu mulya matine bagus sangu mulya matine kang aran soleh bagus atine karana mapan mune laku tarekat lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iku wajangan guru waskita den tanjepake ing jero dada den tanjepake ing jero dada kumantil ati lan pikiran merasuk ing badan Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman
manjinge iman lawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rina lan wae titirakati diriyadhai lan suluk jangan dilali zikir lan suluk lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narima najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran lawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun iku sunnahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan ananging mulya makom derajate ananging mulya makom derajate palastra ing bungkasane ora kesasar roh lan sukne dan kadang Allah swarga manggone utuh mayite uga ulese utuh mayite uga ulese ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi karami al-Fatihah. wal malaikatul muqarrabin khususan syekh penggarap kitab Syekh Fadil wa al-Hamduli wa khususan Syekh Sambuddin Syamatan wa khususan Syekh Abdul Arif Sintili wa khususan di pamijahan masjid
khusus. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Pengajian kitab Tuhfah Al-Mursalah pada malam ini akan melanjutkan pembahasan minggu yang lalu, yaitu membahas Al-Qurbu Qurbani. Jadi sebagai muqaddimah ya, bahwa kitab ini merupakan kitab yang sangat bagus sekali ya, dari sisi penjelasan, uraian ya. Maka bagi orang-orang yang belajar ilmu hakikat ya, itu akan mudah memahami petanya ya, akan mudah memahami konstruksi ilmu. Nah, ini yang penting. Sebab Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri ya, menjelaskan secara terstruktur ya, mulai dari awal mula tentang martabat 7, kemudian penjelasan berikutnya tentang bagaimana pemahaman dan penafsiran para ulama sufi, khususnya muhaqqiqin, dalam memahami hakikat wujud. Pembahasan malam ini melanjutkan dari pembahasan minggu yang lalu tentang Al-Qurbu Qurbani. Maksud penjelasan ini bahwa ada metode untuk bisa merasakan proses ya fana bisifat, yaitu melalui qorbun nawafil, istilahnya dengan menggunakan istilah qorbun nawafil, yaitu pendekatan yang sifatnya itu sunnah ya. Ya, bagaimana cara mempraktekkan qorbun nawafil, yaitu zawalus sifatil basyariyati ya, menghilangkan sifat-sifat basyariyah, kemanusiaan, wa dukhuriyati sifatihi ta'ala, dan ya menyatakan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini minggu yang lalu sudah dijelaskan secara detail. Di qorbun nawafil ya, dengan kata lain yaitu tahapan seorang salik dalam proses menghilangkan sifat-sifat basyariah yang ada pada dirinya ya, kemudian disandarkan atau yang zuhur, yang tajalli, yaitu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Syekh Al-Fadlul Al-Burhanpuri menjelaskan bi ayyuhya wa yumit bi'nihi. Ya, kita meyakini hidup kita ya dengan izin Allah, mati kita dengan izin Allah. Wa yasma'u wa yubsiru,
ya kita mendengar juga dengan izin Allah, melihat juga dengan izin Allah, ya. La minal udun wal ain, gitu. Jadi kita mendengar melihat itu bukan karena faktor telinga dan mata, tapi karena ada ruh, dan ruh itu terkoneksi, yaitu min amri rabbi. Itulah, itu mulai proses untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Karena selama ini kita merasa ngaku-ngaku itu milik kita, padahal hakikatnya semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, buktinya ketika roh kita diambil, penglihatan kita tidak berfungsi, pendengaran kita tidak berfungsi, kudroh irodah kita tidak berfungsi. Maka di sini Syekh Fathullah Al-Burhanpuri memberikan penjelasan bagaimana untuk meruntuhkan keakuan ego dalam diri kita, yaitu dengan cara mencerabut atau menghilangkan sifat-sifat basyariah yang ada di dalam diri kita, kemudian dinafikan, diesbatkan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut qorbun nawafil. Berikutnya waqad yasma'ul masmu'a, ya, begitu juga ketika mendengar segala yang didengar, yaitu hakikatnya pendengarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, penglihatannya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kitab ini memang kitab yang sangat mencerahkan, ya. Maka kitab ini sejak abad 17, ya, 18, 19, 20 itu menjadi rujukan ulama tasawuf seluruh Nusantara. Itu kemudian oleh senorgonya, ya, orang Belanda, dia mengkaji, meneliti. Ya, ternyata kitab inilah yang dianggap sebagai pemicunya, militansinya, ya, umat Islam di Nusantara, sehingga tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Nah, maka perlawanan kaum Sufi terhadap Belanda itu, ya, secara nyata, dan Belanda, ya, merasakan babak belur gitu. Akhirnya apa? Ya, Soekarno, ya, bikin politik belah bambu, ya, mengangkat seorang mufti untuk menyesatkan ajaran kitab ini. Ya, maka sejak abad 20 itu orang yang belajar ilmu kitab ini itu semua ketakutan, sebab Belanda punya dasar untuk menangkap, sebab kitab ini dianggap sesat. Padahal kitab ini diboyong oleh senorgonya, dibawa ke Belanda. Nah, sampai sekarang kitab-kitab ulama Nusantara banyak disimpan di Leiden, Belanda, di perpustakaan Leiden University, dan kita bisa lihat kitab Tufah itu menjadi koleksi senorgonya. Hampir ada 20 kitab Tufah al-Mursalah, ya, karangan ulama Nusantara, itu menjadi koleksi senorgonya, termasuk kitab karya Syekh Muhyi Pamijahan, ya, itu menjadi koleksi senorgonya. Maka ajaran-ajaran yang semacam ini, ya, harus kita hidupkan kembali, sebab ajaran ini adalah ibarat ilmu ini, ilmu mutiara. Asal pemahamannya tepat, ya, asal kita merujuk pada penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Fathullah Al-Burhanpuri, insya Allah kita terhindar dari salah paham atau pemahaman yang menyimpang. Ya, berbeda dengan orang yang tidak bisa mengakses ke sumber primer, kemudian hanya mendengar. Ya. Makanya kalau ngaji ini harus tuntas, jangan sekarang ngaji besok tidak, karena penjelasan saling terkait, supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang utuh. Kalau pemahaman yang utuh, itu kita bisa tahu prakteknya yang seperti apa.
Terkadang kalau kita ibaratkan, kalau kita bisa melihat gajah secara utuh, itu ketika ditanya soal gajah pasti paham. Begitu juga orang yang paham ilmu hakikat secara utuh, itu paham letak penempatannya. Gitu. Yang sering kali menjadi masalah itu, ya, dia nggak pernah lihat wujud gajahnya, hanya sekali dengar terus dipahami, oh semua wujud Allah ya, gitu loh. Berarti ini Allah dong lah. Nah yang begini ini yang seringkali menyebabkan penyimpangan-penyimpangan dalam pemahaman. Ya, makanya penting sekali ya belajar ilmu ini, tapi dengan catatan ya ngajinya itu bisa ngaji secara utuh dan runtut. Sebab Syekh Fadlul Abu Nuri itu nggak lepas dalilnya itu Quran hadis. Dan penafsirannya ya, juga berpegang pada akidah Asy'ariyah. Maka kalau berpegang pada akidah Asy'ariyah ya, dan juga didasari dengan Quran dan hadis yang kuat, ya, maka akan terhindar dari pemahaman yang menyimpang. Maka tempo dulu ya banyak orang yang menyampaikan bahwa ini ajaran yang berbahaya. Ya, menurut saya tidak, ya, tidak. Asal kita mengakses ke sumber primer dan mendapatkan penjelasan yang utuh, sehingga tahu mana penjelasan teoritisnya dan mana penjelasan prakteknya. Gitu. Ya. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu tentang yang kedua, wa amma qurbul faraid, ya. Jadi jelas ada dua pendekatan bagaimana kita bisa menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita, yaitu yang pertama menggunakan qurbun nawafil. Ini hanya istilah. Apa yang maksud dengan qurbun nawafil, yaitu menghilangkan sifat-sifat basyariah yang ada di dalam diri kita, kemudian kita isbatkan kepada pemilik yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya qurbun nawafil. Nah, sekarang qurbul faraid, yaitu pendekatan ya, terkait dengan hal-hal yang fardu. Apa itu fahuwa? Yaitu fanaul abdi, yaitu fananya seorang hamba bil kulliyati secara totalitas, an syuuri jam'il mawjudati, dari merasakan semua yang mawjud, hatta an nafsihi, sampai an nafsihi dari dirinya. Aidon begitu juga bihaitsu lam yabqa fin nadrihi, sekiranya tidak ada yang tersisa fi nadrihi, dalam pandangannya, illa wujudal haqqi, kecuali wujudul haq. Gitu. Jadi membaca teks ini itu terasa nikmat, ya, karena penjelasannya sistematis dan sangat ya lezat dinikmati gitu. Ya. Sekarang penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan qurbul faraid? Qurbul faraid adalah pendekatan terkait hal-hal yang wajib atau yang pokok. Nah, di sini menggunakan istilah faraid, yaitu menghilangkan fanaul abdi, sirnanya atau hilangnya ketiadaan seorang hamba secara totalitas, dari merasakan seluruh maujud. Nah, ini harus posisi ini harus dipahami, ya. Bagi kita yang sedang belajar, ya, itu belajar teori keilmuan itu oke, nggak ada masalah, gitu ya.
Bukan berarti setelah kita belajar teori ini kemudian seolah-olah posisi kita di sini. Lah ini jangan. Karena untuk sampai merasakan ya sebagaimana dijelaskan oleh mu'alif, ini perlu proses panjang ya, perlu riyadhah mujahadah panjang. Tidak bisa ujuk-ujuk malam ini ngaji ngerti teori terus besok bisa mengamalkan persis, itu tidak gitu. Maka bertahap. Nah, kalau kita malam ini diberikan pemahaman teori dulu, oke, ini sudah anugerah. Sebab berawal dari pemahaman ilmu kemudian kita yakin, ini sudah menjadi anugerah ilmu yakin ya. Kemudian setelah kita paham ilmu yakin ya, seiring berjalanan waktu kita barengi dan riyadhah mujahadah, nanti akan berproses menjadi ainul yakin. Nah, proses riyadhah mujahadah inilah yang disebut thariqah. Kalau ilmu ini nggak dirasakan dengan melalui proses riyadhah mujahadah, maka nggak akan bisa dirasakan. Jadi untuk bisa merasakan teori-teori ilmu ini ya harus riyadhah mujahadah. Itu. Maka ya seorang salik yang tidak melakukan riyadhah mujahadah ibarat ilmu ya hanya ngawang-ngawang di pikiran saja, tidak masuk ke zuk, ke rasa. Sebab untuk masuk ke rasa itu ya dengan riyadhah mujahadah. Ya, istiqomah puasa ya Senin Kemis kalau sekiranya bisa melakukan. Kalau ditambah puasa Daud lebih istimewa, ditambah melek malam istiqomah zikir. Zikirnya pun ya bertingkat-tingkat, mulai dari nafi isbat sampai ismudzat ya, sampai zikir sir, itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Jadi ada riyadhah mujahadahnya, ada amaliyah zikirnya ya, sehingga mutiara-mutiara yang terpendam di dalam hati kita ini bisa ya, muncul ya, nur yang kita rasakan. Nah, inilah pentingnya ya, istilahnya kita paham ilmu hakikat ya, untuk mendapatkan ilmu hakikat ini harus melalui proses thariqah gitu. Maka para ulama sufi itu sering ya menggambarkan bahwa syariah itu kasafinah, seperti perahu ya. Terus at-thariqah kal bahri, seperti lautan. Wal haqiqah kadur, seperti mutiara. Proses seorang salik untuk mendapatkan mutiara tadi ya harus melalui proses syariah. Jadi seorang salik ini ya nggak bisa lepas dari praktek syariat yang istiqomah. Itu bagaimana dia mau menuju Allah, perintah sholat 5 waktunya diabaikan. Nah, ini yang paradok. Katanya menuju Allah, tapi sholat 5 waktunya diabaikan. Apalagi yang sunnah-sunnah. Padahal menurut hadis qudsi ya, la yataqarrabul abdu ilayya ya, la yataqarrabu ilayyal mutaqarrabun bimisli adai maftaruhu. Ini hadis ini sangat populer. Di kitab ini juga disebutkan, di kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah juga disebutkan, terus di kitab Bidayatul Hidayah juga disebutkan. Kalau seorang salik yang ingin menuju Allah itu tertib, yang fardu itu harus diistiqomahkan, baru ditambah yang sunnah. Nah, menurut Imam Ghazali di kitab Bidayah
Yang fardu ini ibarat modal, sedangkan yang sunnah ini bonus, istilahnya yang dianggap sebagai aribhu, keuntungan. Maka kalau seorang salik sholat fardunya minus, ini sudah minus. Bagaimana ruhaninya itu ingin terang benderang mendapatkan limpahan anwarul ilahiyah, wong yang pokok aja minus. Padahal untuk menghidupkan cahaya di dalam diri itu disiplin syariat itu sebagai pondasinya. Ya, yang kita bisa lihat bagaimana praktek orang-orang ahli thariqah itu ya, disiplin sholat 5 waktu, disiplin sholat nawafil. Itu menjadi aktivitas yang rutin. Itu sampai ya faida ahbabtuhu, sampai ketika Allah menyatakan ketika aku mencintai kuntu sam'ahu idza yasma'u bi, gitu. Aku akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Kuntu basyarul ladzi yubsiru bi, aku menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Nah, inilah buah samrohnya dari tertib syariat, praktek thariqah, dan akhirnya kita menemukan mutiara hakikat. Itulah, ini ajaran-ajaran semacam ini dulu menjadi ajaran ya yang menjadi pegangan para ulama Nusantara. Ya. Nah, ini itu. Nah, kembali ke pembahasan bahwa Qorbul faraid yaitu proses fanaul abdi bil kuliah. Ya. Nah, kita sebagai salik ini paham teorinya dulu. Nah, tentu orang yang sudah bisa merasakan fanaul abdi bil kuliah an suuri jam'il maujudat. Ini kalau kita contohkan ya seperti apa yang dialami oleh Al-Halaj. Al-Halaj itu ya ketika mengucapkan ana al-haq, ya, atau Abu Yid al-Bustami yang menyatakan wa ma fid jubati ilallah, itu adalah posisi sedang fanaul abdi bil kuliah an syuuril jamil maujudat, yaitu hilangnya kesadaran kehambaan secara totalitas dari merasakan semua yang maujud, hatta an nafsihi, sampai tentang dirinya. Maka ketika Al-Halaj menyatakan ana al-haq, itu sesungguhnya ucapan-ucapan yang dia sedang tenggelam dalam lautan ilahiyah, gitu. Namanya orang tenggelam dalam lautan ilahiyah, sedang merasakan nikmatnya mutiara-mutiara hakikat. Nah, ini yang dirasakan oleh Al-Halaj. Nah, proses apa yang dilakukan Al-Halaj ini secara teori keilmuan itu prosesnya dari ilmu yakin tadi, ilmu yakin, kalau teori ilmu kita yakin, kita amalkan, itu nanti naik menjadi ainul yakin, kemudian menjadi hakul yakin. Jadi fananya itu fana beneran, bukan fana-fanaan. Ya, gitu. Kalau fana beneran itu ya hataan nafsihi. Sampai Al-Halaj merasakan sebuah hukuman yang sangat tragis, ya, dihukum dengan cara dimutilasi. Tapi karena kondisinya fana an nafsih, Al-Halaj tidak merasakan apapun. Gitu. Jadi teori yang disampaikan oleh Syekh Fathullah Al-Burhanpuri ini menggambarkan bagaimana kondisi Al-Halaj itu persis seperti ini. Gitu. Lah, posisi kita ini sebagai orang yang baru belajar. Ketika mendengar teori ini, hati kita cocok, ya oke, saya yakin dengan ilmu itu. Kalau kita yakin, oh berarti kita harus berjalan untuk mengamalkan dikit sedikit. Bagaimana cara mengamalkan? Ya berproses dengan riyadhah mujahadah. Tanpa riyadhah mujahadah sulit untuk mendapatkan mutiara. Hampir semua ajaran tarekat itu selalu untuk bisa memperoleh
mutiara ya harus istiqomah riyadhah mujahadah, istiqomah zikirnya gitu. Nah, paling tidak bagi kita pemula, sudah ngerti arahnya. Untuk merasakan pada sampai seperti itu, prosesnya panjang. Enggak ujuk-ujuk. Enggak instan gitu. Baru belajar seminggu, 2 minggu, ya buru-buru pengen makrifah gitu. Ya akhirnya yang terjadi tadi mabuk ya. Itu. Jadi penjelasan Fatullah Al-Burhanpir ini yang disebut Qalbul Faraid, kalau kita ambil contoh yang konkret bagaimana ya, dialami oleh Al-Halaj yang menyatakan anak Al-Haq. Begitu juga Abu Yazid Al-Bustami. Nah, kalimat ini nggak boleh dibuat main-main oleh para pemula gitu. Sebab kalimat ini kalimat hak, ya, nggak boleh untuk candaan, nggak boleh untuk main-main gitu. Nah, saya teringat itu waktu ya ke Spanyol menghadiri simposium Ibnu Arabi yang dibahas ya ilmu seperti ini, karena ilmu ini kan merujuknya itu ke Ibnu Arabi semua gitu. Nah, ketika saya ngobrol ya menanyakan soal bagaimana pemahaman dan praktek la maujuda illallah gitu. Itu saya ditegur, "Hai Ali, itu tidak boleh untuk dibicarakan. Itu hanya di hati." Gitu. Saya kagum dan terpesona. Ya. Ternyata boleh menurut saya ya memiliki pemahaman sebagaimana yang diajarkan oleh Ibnu Arabi gitu. Saya ditegur, "Hai Ali, nggak boleh ngomong kayak begitu," gitu kan. Itu hanya dibahas ketika dalam forum diskusi khusus ya, soal ilmu, tapi di luar itu nggak boleh untuk dibicarakan gitu. Ini yang saya alami. Ternyata ya bule ini paham betul ya teori yang disampaikan oleh Ibnu Arabi dan tahu bagaimana prakteknya gitu, sampai negur saya itu. Terus istirahat lagi, saya ngobrol lagi ya, mancing-mancing lagi ya soal la maujuda illallah. Ditegur lagi saya, "Ali, itu nggak boleh diucapkan, itu hanya di hati," gitu. Saya sudah nyoba 2 orang, ternyata mereka memiliki pemahaman sebagaimana yang diajarkan oleh Ibnu Arabi gitu. Jadi bule walaupun dia paham ilmu hakikat, nggak lantas sutuh keluar kalimat-kalimat yang aneh-aneh, enggak. Dia bisa menjaga dengan rapi gitu. Hanya saja bule ini saya perhatikan dari sisi syariatnya belum gitu. Maka kalau suatu saat saya ada kesempatan ke sana, itu ya ingin menyampaikan ajaran Ibnu Arabi itu ya tertib syariatnya juga, ya artinya ya harus sholat gitu. Jangan ngambil dari sisi hakikatnya, mungkin praktiknya dia sudah bagus, tapi dasar syariatnya ini tidak diamalkan. Itu yang saya perhatikan para pengkaji Ibnu Arabi di Barat. Tapi ada juga dari kalangan yang tarekat ada gitu. Memang ya beragam orang yang mengkaji ilmu Ibnu Arabi, beragam. Dari kalangan non muslim ya itu juga banyak. Kemudian dia mulai menikmati ajaran Ibnu Arabi, kemudian dia ganti nama. Itu saya lihat beberapa orang itu punya nama yang sudah Islam gitu. Jadi punya dua nama, yang satu nama asli, kemudian dia sudah punya nama Islam. Tapi ada juga yang akhirnya masuk Islam gitu. Itu sudah banyak gitu ya. Tapi itu sudah bagus. Dia maksud saya dia orang yang istilahnya orang barat ya, tidak memahami Islam dari dasar ya, terus masuk ke wilayah pembahasan hakikat, tapi bagusnya dia konsisten. Bagaimana
praktek yang diajarkan oleh Ibnu Arabi itu dipegang, sehingga tidak keluar kalimat-kalimat syatohat tadi. Itu. Nah, seringkali di kita ini ya, karena tidak rapinya dalam memahami ilmu sehingga keluar kalimat-kalimat syatohat. Dan ilmu nggak bisa buat gaya-gayaan supaya kamu hebat ya, nggak bisa. Ya. Itu. Ya. Ini kalau kita mau berpegang pada ajaran Ibnu Arabi dan bagaimana prakteknya. Dan apa yang disampaikan oleh Ibnu Arabi juga persis apa yang disampaikan oleh Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri, baik dalam pemahaman teori sampai prakteknya. Gitu. Maka kalau kita bisa memahami teorinya secara pas, prakteknya secara pas, ya insya Allah ya, kita akan senantiasa akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi bahtera hakikat ini. Ya, tetap dengan praktek yang sinergis antara syariat, hakikat dan ma'rifah. Ya. Selanjutnya bihaitsu lam yabqa fi nadharihi illa wujudul haq. Sehingga orang yang sedang fana tadi itu tidak merasakan dalam pandangannya kecuali wujudul haq. Nah, ini yang sudah masuk pada ain dan hakul yakin. Dan ini anugerah. Itu. Jadi kenapa dalam teori praktek ini ada dua istilah ya, syuhud dan musyahadah. Ternyata kalau dilacak dari sisi asal usul kata ya, ini punya makna, punya perbedaan antara dua. Ya. Syuhud ya dengan musyahadah itu beda wazannya ya. Kalau musyahadah itu dari syahada mengikuti wazan fa'ala ya, yufailu mufa'alatan, syahada yusyahidu musyahadatan. Mengikuti wazan fa'ala itu punya fungsi. Fungsinya apa? Yaitu istiraq bainal isnain. Berarti orang yang musyahadah itu berarti orang yang diberikan anugerah ilmu-ilmu ketuhanan sehingga dia tanpa kemauannya bisa merasakan tadi proses fana tadi. Nah, itu namanya buah musyahadah. Lah, kalau syuhud ya itu dari bentuk fiil yang berbeda. Ya, syahida yasyhadu syuhudah. Ya. Untuk menyaksikan. Ya. Syuhud ini sebagai proses latihan. Jadi seorang salik yang sudah paham ilmu ini itu terus diamalkan. Ya seperti kayak yang pertama tadi, qorbun nawafil itu setelah dia paham teorinya, pelan-pelan diamalkan, pelan-pelan diamalkan. Ya walaupun naik turun, lupa-lupa ingat itu biasa. Tapi itu harus ada upaya. Nah, ini namanya syuhud. Tapi kalau musyahadah itu sudah anugerah ilahiyah. Tanpa kemauan seorang salik, dia bisa merasakan kenikmatan itu. Ya. Ya, ini yang disebut qorbul faraid. Itu bihaitsu lam yabqa fi nadhi illa wujudul haq. Maka yang dipandang itu adalah wujudul haq. Nah, ini kenapa menggunakan istilah wujudul haq? Nah, ini tentu beda. Makna al-haq dengan Allah itu beda. Ya. Ibnu Arabi juga menggunakan kata al-haq, kemudian Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri juga menggunakan kata al-haq. Itu al-haq subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi wujudul haq itu adalah wujud yang ada di alam semesta
dengan dipandang dikembalikan kepada Allah. Itu yang disebut wujudul haq. Ya, kalau disebut dengan wujudullah ini nanti bisa memicu penafsiran ilhad. Ilhad itu yaitu menganggap semua itu Allah. Nah, ini ilhad. Dan ini ditolak oleh Ibnu Arabi dan juga ditolak oleh Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri. Ya. Ini, maka ada istilah wujudul haq. Nah, ini kalau kita sudah paham penggunaan istilah ya, al-haq dan Allah itu beda ya. Al-haq itu sebagai tajalli Allah, tapi al-haq ini bukan Allah. Nah, gitu. Jadi al-haq ini sebagai tajallinya, tapi al-haq ini bukan Allah. Apa al-haq? Ya wujud alam semesta ini istilahnya menggunakan istilah wujudul haq atau madharul haq atau tajalli al-haq. Itu beberapa istilah yang sering digunakan oleh para sufi. Wa hadza fanaul abdi, dan ini disebut sebagai fanaul abdi, yaitu hilangnya rasa kehambaan fillahi, tenggelam dalam lautan ketuhanan. Jadi kondisi ini nggak bisa direkayasa, gitu. Dan nggak bisa dipaksa-paksa. Makanya kalau kita masih proses awal latihan itu namanya syuhud. Tapi kalau dia sudah merasakan tanpa kemauan kita, tapi dia merasakan langsung diberikan anugerah oleh Allah, nah ini yang namanya disebut musyahadah. Maka istilah dua ini ya itu saling berdekatan, tapi ternyata memiliki makna yang berbeda. Maka kalau orang yang diberikan anugerah musyahadah ini ya istimewa. Gitu. Sebab fanul abdi fillah ini kalau tidak mendapatkan anugerah Allah sulit. Gitu. Paling kita proses belajar ini ya ilmu yakin. Fananya hanya bil ilmi, gitu. Tapi yang sudah seperti al-halaj itu sudah hakul yakin, sudah ainul yakin. Ainul yakin naik ke hakul yakin, sudah tidak ada keraguan sedikit pun. Lah kita ini ya, masih turun naik gitu ya. Kadang kalau naik enak ya gampang untuk ingat Allah, tapi kalau lagi turun butek ya sulit untuk bisa mengembalikan dan memandang Allah. Nah, anugerah yang demikian itu wahwa samratul faraid, itu adalah buah dari kita melaksanakan yang fardu. Atau istilah faraid itu ya sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dapat kita amalkan. Nah, kemudian selain faraid juga kita melaksanakan yang nawafil. Ya, sebab semua itu ada samrohnya, ada buahnya. Itu. Kalau kita istiqomah nawafil ya pasti nanti ada samroh, ada buahnya. Begitu juga kita istiqomah dalam faraid, ya kita akan pasti merasakan buahnya juga. Maka inilah pentingnya kita sebagai seorang salikin itu ya disiplin di dalam proses perjalanan. Jangan kita sebagai salikin yang wajib aja ditinggalin. Ini ya minus, udah minus. Ya. Terus apalagi yang sunnah, yang wajib aja ditinggalin. Ini sudah minus. Nah, maka harus ada keseimbangan antara yang nawafil dan faraid ini. Ya. Nah, kemudian nah, wa innal qailina, nah ini lanjutannya, dan sesungguhnya orang-orang yang berkata, jadi apa yang tadi dijelaskan di atas tentang samratul faraid, yaitu proses fanaul abdi fillah,
Jadi fananya, hilang kesadarannya seorang hamba dalam lautan ilahiyah, ya, ini dirasakan secara zuk dan secara hakul yakin. Pengalaman dan rasa yang seperti ini disebut dengan istilah wahdatul wujud. Gitu. Nah, jadi ini salah satu istilah yang dinisbatkan ke Ibnu Arabi, ya, istilah wahdatul wujud. Tapi Ibnu Arabi sendiri dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah sama sekali tidak menggunakan istilah wahdatul wujud. Sebab secara istilah memang problem. Sebab ada dualisme, ada dua wujud yang disatukan. Padahal hakikat wujud ya hanya satu. Gitu. Nah, Ibnu Arabi sudah memberikan isyarat di kitab Fususul Hikam. Jadi pengalaman rohani yang dirasakan oleh seorang yang sedang fana fillah, itu kalau dibikin istilah, pasti istilahnya problem. Kalau apa yang dirasakan didefinisikan, pasti juga akan tidak mampu definisi itu menguraikan secara benar. Itu maka para sufi ini ketika mengekspresikan pengalaman ini, muncul istilah, definisi dan pengertian yang berbeda-beda. Contoh al-halaj, ya, apa yang dirasakan oleh al-halaj ini kan proses fanaul abdi fillah. Muncul istilah namanya yang disebut hulul. Ini istilah yang dinisbatkan kepada al-halaj. Abu Yazid Al-Bustami juga sama. Apa yang sedang dirasakan oleh Abu Yazid Al-Bustami itu juga namanya ya fana ul abdi fillah. Tapi istilahnya yang muncul adalah ittihad. Ya. Nah, tapi harus dipahami apa yang terjadi pada Al-Halaj dan Abu Yazid Al-Bustami. Ini sebelum mencapai puncak ini, beliau itu sudah melaksanakan Riyadhah Mujahadah itu hampir 30-35 tahun. Ya, bisa dicek biografi Al-Halaj, dicek biografi Abu Yazid Al-Bustami. Al-Halaj itu ketika sedang tertib di dalam proses syariatnya, itu semalam sholat bisa 200 rakaat itu, karena saking disiplinnya, saking istilahnya kesemsem gitu. Jadi ya, di Al-Futuhat dijelaskan bahwa Al-Halaj, Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Junaidi untuk sampai tahapan ini itu minimal 25, 30, 35 tahun. Ini proses Riyadhah Mujahadahnya panjang. Jadi maka kalau ada orang yang menawarkan makrifah dengan jalan instan gitu, ini sangat menurut saya tidak realistis. Wong senior tokoh besarnya sufi aja membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu. Dan para ahli thariqah juga sama, nggak bisa sesederhana itu. Teori paham, ya, apakah rasa kita sudah masuk ke rasa? Ya, belum tentu. Apakah sudah masuk pada ainul yakin sampai hakul yakin? Ya belum tentu. Semua itu proses berjalan gitu, ya. Jadi dalam memahami perjalanan Al-Halaj sampai ke perkataan al-haq yang di sini disebut fanaul abdi fillah, itu harus dilihat bahwa ucapan ini sebagai klimaks seorang salik ketika sedang merasakan proses fana billah. Tapi perlu dipahami bahwa sebelum fana billah, Al-Halaj itu Riyadhah Mujahadah itu sudah hampir 30 tahun. Abu Yazid Al-Bustami juga sama. Gitu. Ya, jadi jangan ujuk-ujuk kita sholat fardu aja bolong-bolong, terus gayanya, ilmunya ngikutin kayak Al-Halaj, ya kebanting nanti, ya kebanting dengan ilmu itu, ya. Itu. Lah, Syekh Fatwa Al-Burani ini menggunakan istilah wahdatul wujud, ya. Lah,
Tapi maksud wahdatul wujud yang disampaikan oleh Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri itu menurut saya tetap min dzikril labdi wa iradatil makna, ya. Walaupun istilah menggunakan wahdatul wujud, tapi substansi yang dimaksud itu adalah ya keesaan wujud. Jadi tidak ada wujud dua, wujud ya esa gitu. Maka Asyir Hindi ya beliau menggunakan istilah yang lebih soft, lebih aman, yaitu wahdatus suhud, keesaan pandangan. Nah, itu keesaan pandangan itu memandang semua yang dipandang kembali kepada Allah. Itu. Kalau Ibnu Arabi, ya saya cek di kitab Al-Futuhat itu menggunakan istilah tauhidul wujud, yaitu mentauhidkan tentang wujud. Mungkin selama ini kita masih punya bayangan wujud itu ada dua, maka ini perlu kita tauhidkan. Kalau kita tauhidkan, maka menjadi esa. Nah, itu istilah yang digunakan oleh Ibnu Arabi. Ya. Maka istilah wahdatul wujud yang digunakan oleh Syekh Fadlullah Al-Burhan ini min dzikril lafzi wa iradatil makna, ya. Jadi menggunakan teksnya wahdatul wujud, tapi maknanya adalah makna sebagaimana yang diajarkan oleh Ibnu Arabi, yaitu dengan praktek suhud tadi. Minhum, di antara mereka, man orang, ya khobar mengatakan wa minhum, itu di antara mereka man bermakna ya'lamu, yang mengetahui siapa man anal haqqo, sesungguhnya al-haq subhanahu maha suci, wa ta'ala, dan maha tinggi, hakikatu jami'il maujudan, maujudat itu hakikat semua yang maujud. Jadi bahwa al-haq subhanahu wa ta'ala itu hakikat semua maujudat. Itu, ya. Ini ada orang yang memahami seperti ini, gitu. Jadi al-haq subhanahu wa ta'ala hakikatu jamil maujud wa batiniha, dan termasuk batinnya, aspek batiniyahnya, ilman secara ilmu, yakinan dengan yakin. Walakin la yusyahidul al-haq, akan tetapi dia tidak menyaksikan al-haq subhanahu wa ta'ala fil kholqi, di dalam makhluk. Itu. Jadi ini Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri itu memetakan orang yang merasakan fanul abdi itu ada 3 macam. Yang pertama, dia merasakan bahwa al-haq itu adalah hakikat segala wujud, baik lahir maupun batin, akan tetapi la yusyahidul haq subhanahu wa ta'ala, dia tidak bisa tidak menyaksikan al-haq fil kholqi, di dalam makhluk. Nah, kemudian yang kedua, wa minhum, dan itu di antara mereka itu adalah para sufi yang muhaqqiqin, ya. Man bermula orang yusyahidu, yang menyaksikan siapa man al-haqqo haq, jadi dia menyaksikan al-haq fil kholqi, di dalam makhluk. Jadi menyaksikan al-haq di dalam makhluk. Terus bagaimana dia menyaksikan suhudan, dengan praktek suhud halian yang dirasakan. Gitu. Jadi suhudan halian, dia melihat wujud yang dilihat dengan memandang mengembalikan kepada Allah. Ini disebut suhudan halian, tidak terucap. Ya, jangan sampai terucap. Kalau terucap repot. Nah, halian bil qalbi, di dalam hati. Nah, ini yang kedua ini, ya, ini benar. Jadi mereka menyaksikan al-haq fil kholqi, dalam wujud alam semesta, tapi suhudan halian, dengan cara memandang yang ada di alam semesta ini bil qalbi, di dalam hati. Tidak boleh untuk diucapkan. Kalau diucapkan satu hat, terkena hukum. Itu maka yang tadi saya ceritakan ketika di Spanyol, ya, saya menyampaikan tentang la maujuda illallah, saya ditegur, Ali nggak boleh, itu hanya di dalam hati, gitu. Oh, oke ya. Jadi, oh, ternyata ya bule ini ya
Menarik juga ya, apa yang dia pahami itu dijelaskan oleh Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri. Nah, wahadihil martabat, dan martabat ini aula, itu lebih utama, wa'ala dan lebih tinggi, anil martabatil ula, dari martabat yang kedua. Jadi martabat yang kedua itu lebih utama dan lebih tinggi daripada yang pertama. Kan ya, kalau yang pertama tadi minhum man ya'lamu anal haq subhanahu wa ta'ala haqiqatan. Jadi memandang hak ya itu hakikat semua wujud. Batiniah, ilman yakinan. Jadi dia melihat apa yang dilihat itu langsung kepada al-haq gitu. Kalau yang kedua ini dia menyaksikan al-haq Allah ya di dalam semesta, tapi dipraktekkan dengan suhudan halian fil qalbi ya, diyakini, dinikmati, dikembalikan kepada Allah, bukan diucapkan. Dan ini martabat yang istimewa gitu. Jadi, maka jangan sampai salah praktek ya, salah praktek itu kan itu tadi kayak muridnya Syekh Siti Jenar yang sering saya ceritakan dalam Serat Centini itu adalah praktek yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para sufi. Itu sesungguhnya ya bukan salah ajarannya. Ini muridnya tidak memahami secara utuh, kemudian dia mencomot terus diyakini kayak itu sebuah kebenaran. Wa minhum, dan di antara mereka ini yang ketiga, man, bermula orang yusyahidu, yang menyaksikan siapa man ya al-haqqo, yaitu al-haq ya fil khalqi, di dalam makhluk. Jadi dia merasakan, menyaksikan al-haq fil khalqi ya, fil khalqi itu di dalam makhluk, wal khalqu, dan dia melihat makhluk fil haq gitu. Ini sudah artinya sudah memiliki kemampuan untuk mengatur irama. Jadi satu ketika dia melihat al-haq pada al-khalqi ya, memandang Allah dalam wujud alam semesta, tapi suatu ketika dia bisa memandang wal khalqu fil haqi, memandang makhluk tapi dipandang, dikembalikan kepada Allah. Bihaitsu la yakunu, sekiranya tidak ada ahadu, masalah satu dari al-haqqu dan al-khalqu mani'an anil akhar, yaitu mencegah yang lain. Ini yang dimaksud, dia sudah mampu mengatur irama. Gitu. Maka yang pertama itu disebut ya suhudul wahdah fil kasroh, memandang yang satu kepada yang banyak ya. Kemudian yang kedua, teori yang kedua, wal khalqu fil haqi, ini memandang yang banyak kembali kepada yang satu, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa salah satu di antara keduanya itu saling mencegah atau mani'an. Jadi tiga hal ini, tingkatan ini, inilah yang sering ya dirasakan oleh para sufi. Tentu orang-orang yang sudah istiqomah di dalam riyadhah mujahadahnya, zikirnya, insya Allah menurut saya pasti merasakan, karena itu sebagai samroh buah. Tapi kalau kita paham ilmu nggak dipraktekkan dengan riyadhah mujahadah, itu tadi bulet hanya ngawang-ngawang di pikiran. Apalagi kalau nafsunya masih gede, itu nafsunya bermain, ilmunya dibuat alat pembenaran. Itu sering terjadi seperti itu. Jadi supaya ilmu masuk ke dalam rasa, ya harus riyadhah mujahadah. Tidak ada cara selain itu, kecuali yang masduk. Masduk ya langka itu.
Maka di dalam Al-Quran dijelaskan, faman jahada fa innama yujahidu li nafsi. Barang siapa yang bermujahadah, sesungguhnya untuk dirinya sendiri. Gitu. Istilahnya mau ngidupin lampu di dalam hatinya, ya harus berupaya bagaimana lampu ini bisa hidup ya dengan melakukan ikhtiar dan usaha yang disebut riyadhah mujahadah. Gitu, ya. Maka inilah yang disebut ya sinergitas antara syariat, thariqah dan ma'rifah ya di sini ini. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan akan berbuah ber ma'rifah, akan berbuah pada usul ilallah. Berbeda kalau kita praktek beragamanya hanya syariah tok, fikih tok, ya sudah. Kita ibarat di kantor itu ya kelasnya karyawan. Karena karyawan ini ya dia semangat kerjanya itu ya hanya orientasinya ya pengen digaji. Kalau orang ibadah hanya fikih tok, yang penting dia menjalankan. Soal ketika takbir sampai salam itu enggak khusyuk, enggak ingat Allah, itu secara fikih sah. Ya, karena enggak ada khusyuk menjadi rukun di dalam sholat. Tapi bagi para salik, para sufi yang sudah menuju Allah, ya fikih tetap menjadi pegangan di dalam beribadah, karena ini aturan syariat yang aspek zahir, tapi batiniahnya juga diisi dengan ilmu-ilmu batiniah, sehingga mulai dari wudhu ya dia sudah terbuka makna-makna asror, mulai dari takbir dia sudah terbuka makna-makna hakikat dari takbir sampai salam, dan ketika dia sudah bisa merasakan itu, maka sholatnya bukan sholat-sholatan ya, tapi sholatnya sudah mi'rajul mukmin. Dia sudah proses merasakan proses rohani untuk hudurullah. Nah, inilah yang dirasakan oleh para sufi. Nah, kita sebagai salik ya, pemula lah, pemula nggak apa-apa gitu. Yang penting ada orientasi, oh iya ternyata ilmunya muhakkikin atau para sufi itu luar biasa gitu. Jadi kita mulailah berjalan dari setapak demi setapak ya, asal kita istiqomah, insya Allah akan diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ya istiqomah itu kunci ya, kunci istiqomah. Ilmu kita banyak tapi nggak ada riyadhah mujahadah, nggak istiqomah, bujar, ambyar ya. Kita paham ilmu teori-teori hakikat ini tapi nggak ada riyadhah mujahadah, juga ambyar ya. Itu maka penting riyadhah mujahadah ini penting sebagai proses untuk bisa merasakan dari ilmu yakin menjadi ainul yakin sampai hakul yakin. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dalam berjalan menuju Allah, sehingga kita bisa istiqomah, bisa menjalankan secara tertib baik syariat, thariqah maupun hakikatnya, dan mudah-mudahan kita diberikan anugerah usul ilallah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan pengajian ini membawa manfaat. Wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.